Mas Boto. Demokrasi tidak harus pakai kriminalisasi dan stop kriminalisasi dan pembungkaman suara rakyat. Jangan pernah takut mengkritik penguasa yang zalim, yang arogan, yang otoriter. Berjuang pada kami. Jangan pernah takut mengkritik penguasa yang Mas Boto. Akhirnya sidang yang kita tunggu-tunggu yang sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan dilaksanakan sidang pertama yaitu pembacaan dakwaan. Nah, sebagaimana kita ketahui sejak awal bahwa sebenarnya pasal-pasal yang didakwakan kepada Mas Boto dan Mas Teguh itu adalah pasal sampah yang memang sengaja dibuat oleh penyidik, yang sering saya katakan bahwa ini adalah tontonan kepada publik tentang pembodohan yang dilakukan oleh polisi. Nah, tontonan pembodohan ini ternyata juga teman-teman kejaksaan tidak bisa menjadi filter kedua. Jadi harusnya jaksa itu menjadi filter kedua terhadap pasal-pasal sampah ini. Ternyata itu juga tembus. Nah, harapan kita hari ini dan akan ke depan, pengadilan, majelis hakim yang mengadili perkara ini betul-betul melihat pasal ini sebagai pasal-pasal yang memang tidak layak diterapkan kepada Mas Boto. Dan kita berharap bahwa tuntutan kita, harapan kita, majelis hakim sebagai tempat mencari keadilan, tidak sekedar untuk menghakimi tetapi mengadili. Harapan kita adalah perkara-perkara ini diteliti, diperiksa secara objektif dan diterapkan hukum yang benar. Jangan sampai kecolongan lagi pasal-pasal sampah ini diterapkan kepada teman-teman Mas Teguh dan Mas Boto. Para terdakwa didakwa dengan pasal dakwaan alternatif ya, tadi sudah didengarkan juga dibacakan oleh penuntut umum. Pertama, melanggar ketentuan pasal 192 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar ketentuan pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga melanggar ketentuan pasal 169 ayat 1 KUHP. Ancamannya ya, untuk 201 dalam pasal pertama itu ancamannya pidana penjara paling lama 9 tahun. Sudah dijadwalkan untuk sidang selanjutnya kapan? Sidang selanjutnya diagendakan untuk perkara nomor 201 yaitu pada tanggal 7 Januari 2026 jam 9 pagi dengan agenda persidangan adalah pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa. Gitu. Bu, ini ada aksi pengawalan dari masa, mungkin harapannya seperti apa biar tetap kondusif atau gimana? Ya begitu ya, harapannya kita bersidang ini ya kita semua harus menghormati jalannya persidangan. Jadi untuk keamanan semuanya sudah kita kondisikan ya, hari ini kondusif lah, bisa ditata ya, bisa diatur, nggak ada yang yang bergejolak, nggak ada. Kalau untuk tuntutannya dari masa kan untuk PN untuk sikap adil sudah ya pastinya ya, itu tanpa dituntut pun kita pasti sudah harus begitu, harus sikap adil, memberikan keadilan kepada baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Nanti dalam putusan akan dimunculkan pertimbangan majelis hakim.